Teknologi digital. Teknologi digital adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih pada sistem pengoperasian otomatis dan dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Perkembangan teknologi digital. Perkembangan teknologi digital membuka era digital dan secara garis besar dapat dilihat pada 3 hal berikut. Yang pertama, lahirnya komputer pada tahun 1940 dan perkembangannya sejak saat itu. Yang kedua, lahirnya internet atau World Wide Web pada tahun 1989. Yang ketiga, lahirnya situs jejaring sosial atau sosial media pada tahun 1997 dan maraknya pengguna sejak tahun 2000-an. Kelebihan teknologi digital. Setiap jenis teknologi memiliki kelebihannya masing-masing. Berikut ini beberapa kelebihan teknologi digital. Yang pertama, data yang dikirimkan dari suatu tempat ke tempat lain tidak terpengaruh cuaca buruk dan noise karena data yang transimulasikan dalam bentuk sinyal digital. Kedua, berbagai tipe sistem komunikasi tersedia dan dapat digunakan. Ketiga, biaya perawatan lebih rendah karena lebih praktis dan stabil. Kekurangan teknologi digital. Selain memiliki keunggulan, setiap jenis teknologi memiliki efek samping yang ditimbulkan. Berikut ini beberapa kekurangan teknologi digital. Yang pertama, kesalahan yang mungkin terjadi pada saat mengubah sinyal analog ke digital. 2. Kemungkinan tercurinya data digital yang penting seperti nomor rekening, data pekerjaan, dan lain-lain oleh hacker ataupun virus. Yang ketiga, membuat ketergantungan yang berlebihan pada penggunanya yang dapat menghambat kemampuan empati dan sosial secara nyata. Teori fungsional adalah istilah teori yang berasal dari bahasa Inggris functional theory yang berusaha secara fungsionalis melacak faktor penyebab perubahan sosial masyarakat sampai ketidakpuasan masyarakat akan kondisi sosialnya yang secara pribadi memengaruhi kehidupan mereka. William Oakford adalah tokoh ilmu sosial berusaha memperjelas pandangan perubahan sosial dalam kerangka fungsionalis. Menurut William, meskipun unsur kehidupan masyarakat saling berhubungan di antara perbedaan yang ada, akan tetapi beberapa unsurnya bisa saja berubah dengan sangat cepat. Sementara unsur lainnya berjalan dengan lamban sehingga keadaan ini menjadikan ketertinggalan yang berakibat pada bentuk kesenjangan sosial dan budaya. Contoh teori fungsional. Berbagai contoh yang bisa menjelaskan tentang teori fungsional ini. Antara lain adalah sebagai berikut. Penggunaan alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi dapat digunakan masyarakat pada saat ini dilakukan berdasarkan kebutuhan yang awalnya ditentang banyak pihak. Penentangan ini muncul karena anggapan dilarang oleh agama dan tidak pantas secara kehidupan sosial. Akan tetapi, lambat laun dengan kesadaran masyarakat bahwa jumlah penduduk harus dikendalikan, akhirnya masyarakat menyadari pentingnya penggunaan alat ini. Penggunaan media sosial. Awal mula perkembangan media sosial dianggap sebagai salah satu bentuk ancaman bagi interaksi sosial langsung, karena manjakan masyarakat dengan hubungan secara elektronik. Banyak pihak akan memilih menggunakan media sosial. Akan tetapi pada akhirnya dengan kesadaran masyarakat yang terjadi serta betapa pentingnya media sosial ini menjadikan nilai kebutuhan bahwa media sosial adalah bagian daripada syarat interaksi sosial dalam masyarakat terjadi dengan sangat gampang. Pengertian budaya. Menurut Wikipedia, budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Definisi budaya. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. Budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya yang turut menentukan perilaku komunikatif. Nilai-nilai budaya. Nilai-nilai budaya ini merupakan nilai-nilai yang disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat. Lingkup organisasi, lingkungan masyarakat yang mengakar pada suatu kebiasaan, kepercayaan, simbol-simbol, dan karakteristik tertentu yang dapat dibedakan satu dan lainnya. Ada 3 hal terkait dengan nilai-nilai budaya ini, yaitu yang pertama, simbol-simbol atau slogan yang lainnya yang kelihatan kasat mata. Yang kedua, sikap, tindak laku, gerak-gerik yang muncul akibat slogan atau moto tersebut. Ketiga, kepercayaan yang tertanam
yang mengakar menjadi kerancuan dalam bertindak dan berperilaku. Karakteristik budaya. Yang pertama ada komunikasi dan bahasa. Sistem komunikasi verbal dan nonverbal membedakan suatu kelompok dari kelompok lainnya. Meskipun bahasa tubuh mungkin universal, perwujudannya berbeda secara lokal. Contoh, dalam bahasa Jawa, kata jangan berarti sayur. Sedangkan dalam bahasa Indonesia berarti tidak boleh. Contoh lain, di Indonesia menggelengkan kepala berarti menolak, sedangkan di India berarti setuju. Pakaian dan penampilan. Pakaian, dandanan, atau aksesoris perhiasan itu penampilan luar cenderung berbeda secara kultural. Misalnya kebaya dan batik Jawa Indonesia, kimono pada Jepang, payung pada Inggris, sarung pada Polinesia. Makanan dan kebiasaan makan. Cara memilih dan menyiapkan makanan, menyajikan dan memakan sering berbeda antara budaya yang satu dengan budaya yang lainnya. Misalnya, orang Cina makan menggunakan sumpit, sedangkan negara lain pada umumnya menggunakan sendok. Pada umumnya orang-orang menggemari daging sapi, tetapi orang-orang Hindu dilarang memakan daging sapi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori komunikasi organisasi. Teori komunikasi organisasi itu sendiri, menurut Arnold and Feldman tahun 1986, merupakan pertukaran informasi di antara orang-orang di dalam organisasi, di mana prosesnya secara umum meliputi tahapan-tahapan. Yang pertama, ada attention atau perhatian. Yang kedua, ada comprehension atau pemahaman. Yang ketiga, ada acceptance as true atau kebenaran. Dan yang keempat, ada retention atau retensi. Nah, pentingnya kajian terhadap komunikasi organisasi ini sendiri apa sih? Nah, studi komunikasi organisasi dapat memberikan landasan kuat bagi karir dalam manajemen, pengembangan sumber daya manusia atau SDM, lalu bisa juga komunikasi perusahaan, serta tugas-tugas lainnya yang berorientasikan kepada manusia dalam organisasi. Nah, perspektif komunikasi organisasi menurut Goldhaber mengemukakan bahwa komunikasi organisasi dapat didefinisikan dan dipersepsikan dari berbagai perspektif. Seperti yang dikemukakan, yang pertama, berikut ini. Yang pertama, komunikasi organisasi terjadi dalam suatu sistem terbuka yang kompleks, yang dipengaruhi oleh lingkungannya, baik internal atau disebut budaya maupun eksternal. Yang kedua, komunikasi organisasi melibatkan pesan dan saluran, tujuan, arah, dan media. Yang ketiga, komunikasi organisasi melibatkan orang-orang dan sikap mereka, perasaan, hubungan, dan keterampilan. Yang keempat, komunikasi organisasi adalah proses menciptakan dan saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang saling tergantung satu sama yang lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau selalu berubah-ubah. Kelebihan dan kekurangan komunikasi organisasi. Kelebihannya yang pertama, kita bisa mendapatkan kebijakan atau saran yang lebih variatif, karena di organisasi itu sendiri pasti mempunyai banyak anggota yang tentunya idenya sangat banyak untuk disarankan. Lalu yang kedua, tentu organisasi ini memiliki struktur yang jelas. Lalu yang ketiga, yaitu di mana suatu masalah akan dapat cepat teratasi atau terselesaikan karena adanya pembagian tugas atau job description. Sementara kekurangannya, yang pertama, sulit mencapai suatu mufakat karena adanya berbagai pendapat dan sifat di dalam suatu organisasi tersebut. Jadi, karena setiap orang mempunyai kepribadian masing-masing, mempunyai pemikiran masing-masing, jadi seringkali sulit untuk mencapaikan mufakat dalam suatu permasalahan. Kekurangan yang kedua, yaitu sering terjadi miscommunication. Kenapa sih sering terjadinya miscommunication ini? Karena seringkali adanya hambatan
penyampaian pesan dari orang yang satu ke dan yang lainnya. Atau mungkin ada perubahan penyampaian pesan, seperti kekurangan makna pesan atau kelebihan makna pesan, sehingga adanya miscommunication tersebut. Selanjutnya ada teori kognitif. Teori kognitif yang memiliki arti sama dengan knowing, yaitu mengetahui. Dalam arti luas, kognisi ialah perolehan penataan, penggunaan pengetahuan. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kognitif berarti segala sesuatu yang berhubungan atau melibatkan kognisi berdasarkan pengetahuan faktual yang empiris. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah kognitif ini menjadi populer sebagai salah satu wilayah psikologi, baik psikologi perkembangan maupun psikologi pendidikan. Nah, menurut Piaget dalam Mansur Pateda tahun 1990, salah seorang tokoh golongan ini mengatakan bahwa struktur kompleks dari bahasa bukanlah sesuatu yang diberikan oleh alam dan bukan pula sesuatu yang dipelajari lewat lingkungan. Struktur tersebut lahir dan berkembang sebagai akibat interaksi yang terus-menerus antara tingkat fungsi kognitif si anak dan lingkungan linggualnya. Nah, struktur tersebut telah tersedia secara alamiah. Perubahan atau perkembangan bahasa pada anak akan bergantung pada sejauh mana keterlibatan kognitif ini sendiri, sang anak ini secara aktif dengan lingkungannya. Nah, menurut aliran ini, kita belajar disebabkan oleh kemampuan kita menafsirkan peristiwa atau kejadian yang terjadi di dalam lingkungan. Nah, sekarang kelebihan dan kekurangan teori kognitif. Kelebihannya yang pertama, siswa mendapatkan bimbingan dari guru pada saat belajar. Kelebihan yang kedua, pembelajaran berpusat pada otak. Dan yang ketiga, siswa belajar sesuai dengan tahapan perkembangannya. Kekurangannya, yang pertama adalah kemampuan fungsi kognisi dari setiap siswa dianggap sama. Yang kedua, siswa tidak dapat menemukan gaya belajarnya sendiri. Yang ketiga, kuantitas kognisi lebih ditekankan daripada kualitas. Oke, teori selanjutnya adalah teori uses and gratification. Nah, teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Herbert Blumer and Elihu Katz tahun 1974. Teori ini mengatakan bahwa pengguna media memainkan peran aktif untuk memilih dan menggunakan media tersebut. Dengan kata lain, pengguna media adalah pihak yang aktif dalam proses komunikasi. Pengguna media ini berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Elemen-elemen teori uses and gratification, Rosengren menurut Senjaja tahun 1993. Yang pertama adalah kebutuhan mendasar dalam interaksi itu sendiri. Yang kedua, berbagai kombinasi antara karakteristik intra dan ekstra individu. Yang ketiga adalah struktur masyarakat, termasuk struktur medianya. Yang keempat, berbagai kombinasi dan persoalan individu. Yang kelima, ada persepsi mengenai solusi berbagai persoalan. Yang keenam, ada berbagai motif untuk mencari pemenuhan penyelesaian persoalan. Yang ketujuh, ada perbedaan pola konsumsi dan media. Yang kedelapan, ada perbedaan pola perilaku lainnya. Yang kesembilan, ada perbedaan pola pemenuhan yang mempengaruhi. Yang ke-10, kombinasi karakteristik intra dan ekstra individu. Yang ke-11 atau yang terakhir adalah struktur media dan berbagai struktur politik, kultural, ekonomi, masyarakat. Nah, kelebihan dan kekurangannya dari teori uses and gratification ini, kelebihannya yang pertama adalah ia memfokuskan perhatian pada individu dalam melihat proses komunikasi massa. Yang kedua, kelebihannya adalah respek pada kemampuan intelektual dari pengguna media.
Yang ketiga, menyediakan analisis yang mencerahkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan isi media. Yang keempat, membedakan antara pengguna aktif dan pengguna pasif. Dan yang kelima, mempelajari media sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Lalu yang terakhir, menyediakan wawasan yang berguna dalam proses adopsi terhadap media baru. Lalu kekurangannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bergantung pada analisis fungsional. Yang kedua, tidak dapat dengan mudah memberi petunjuk, ada tidaknya efek. Yang ketiga, banyak konsep kuncinya dikritik karena tidak dapat diukur. Yang keempat, terlalu berorientasi pada level mikro. Dan juga teori uses and gratifications ini juga memiliki kekurangan atau kelemahan dalam beberapa penelitiannya, yaitu yang pertama, tidak bersifat teoritis karena masih kabur dalam mendefinisikan konsep-konsep utama kebutuhan. Lalu yang kedua, terlalu sempit fokusnya. Teori humanistik, konsep ini mengenai martabat dan kebebasan serta kemampuan untuk menunjukkan dan mengetahui dan mengekspresikan perasaan, pikiran, dan pengalaman. Aliran atau konsep ini disebut sebagai kekuatan ketiga dalam ilmu jiwa. Adapun menurut teori Maslow, yaitu teori hierarki kebutuhan, yang sering digunakan untuk meramalkan perilaku orang dalam kelompok ataupun organisasi, dan bagaimana memanipulasi atau mengekspresikannya melalui perilaku tersebut dengan cara memenuhi kebutuhannya. Adapun yang menjadi asumsi dasar dalam teori Maslow ini, pertama, yaitu manusia yang selalu ingin maju dan berkembang. Kedua, manusia yang akan selalu memenuhi kebutuhan yang lebih pokok terlebih dahulu dibanding kebutuhan yang lainnya. Pemikiran penting dari teori Maslow ini adalah kebutuhan yang telah dipenuhi, maka motivasi untuk mencari kebutuhan tersebut akan hilang dan berganti dengan motivasi untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari teori humanistik. Pertama, dalam pembelajaran, sikap demokratis akan lebih mendominasi. Kedua, peserta didik akan cenderung lebih aktif sehingga hasil belajar akan dimiliki secara maksimal. Ketiga, suasana kelas akan terciptanya saling menghargai dan menghormati. Kekurangan teori humanistik. Yang pertama, teori ini tidak mudah untuk diuji karena tidak ada ukuran yang pasti sifat yang terletak dalam pribadi manusia itu sendiri. Kedua, sulitnya membedakan mana yang serius dan mana yang tidak. Nah, setelah tadi diketahui bahwa teori pembelajaran ini dapat membuat siswa lebih aktif dan kreatif untuk mengeksplorasi dirinya sendiri, untuk murid yang memang serius, tetapi berbeda dengan murid yang tidak serius tanpa adanya pengawasan dari guru selaku fasilitator, justru akan membuat si murid ini semakin menjadi tidak mendapatkan hasil apa-apa. Ketiga, kebebasan yang diberikan biasanya malah disalahgunakan. Selanjutnya ada teori psikologi komunikasi. Karena sama-sama ada mengenai atau melibatkan manusia, maka pengertian dari komunikasi adalah kegiatan bertukar informasi yang dilakukan oleh sejumlah manusia untuk menyampaikan informasi atau pesan yang ingin disampaikan. Nah, dalam hal ini atau dalam hal psikologi, yang menjadi objek utamanya adalah perilaku manusia itu sendiri. Maka terbentuklah suatu teori psikologi komunikasi. Psikologi pun telah mengubah beberapa teorinya yang berkaitan dengan teori komunikasi. Pertama, yaitu teori behaviorisme, yaitu manusia sangat mudah dipengaruhi dari berbagai info dari media massa. Hal tersebut dilandasi dengan konsep behaviorisme, yaitu manusia dianggap sangat dikendalikan oleh alam. Kedua, ada teori psikologi kognitif.
dari katanya sendiri, yaitu kognitif, yang artinya melalui pikirannya yang disampaikan oleh informasi dari berbagai informasi dan diterima oleh individu itu sendiri. Yang terakhir, yaitu teori psikologi humanistik, yaitu konsep yang menggambarkan manusia sebagai perilaku yang aktif dalam merumuskan strategi dengan lingkungannya. Artinya, ini manusianya sendiri atau individunya sendiri yang berkontribusi secara langsung di lingkungan di mana dia tinggal. Dan di sini manusialah yang lebih aktif untuk melakukan interaksi di mana dia tinggal. Nah, setelah kita jabarkan seperti apa teori psikologi komunikasi, maka akan kita ketahui apakah ada kelebihan dan kekurangan dalam teori ini. Selanjutnya, kelebihan dari psikologi komunikasi. Yang pertama, teori behaviorisme. Yang pertama, itu sangat cocok untuk memperoleh kemampuan dari praktek dan pembiasaan yang dirasakan oleh individu itu secara langsung, seperti simulasi, kegiatan dengan alam, melakukan uji coba, seperti itu. Yang kedua, teori ini juga mengarahkan siswa untuk berpikir linear dan konvergen. Ketiga, membawa siswa untuk maju dan mencapai target tertentu, sehingga menjadikan peserta didik untuk bisa bebas berkreasi dan berimajinasi. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan dari teori psikologi kognitif. Yang pertama, itu sebagian besar dalam kurikulum pendidikan negara Indonesia lebih menekankan pada teori kognitif yang mengutamakan pada pengembangan pengetahuan yang dimiliki pada setiap individu, tidak mengutamakan dalam pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu itu sendiri. Kedua, pada metode penelitian kognitif, pendidik hanya perlu memberikan dasar-dasar dari materi yang diajarkan untuk mengembangkan, dan kelanjutan diserahkan pada peserta didik, dan pendidik harus memantau dan menjelaskan dari alur pengembangan materi yang telah diberikan. Ketiga, dengan menerapkan teori kognitif ini, pendidik maka dapat memaksimalkan ingatan yang dimiliki oleh peserta didik untuk mengingat semua materi-materi yang telah disampaikan. Dan tentunya akan ada kekurangan dari teori psikologi kognitif ini. Yang pertama, tentunya teori kognitif ini lebih menekankan kepada kemampuan ingatan peserta didik dan kemampuan ingatan masing-masing para peserta didik. Sehingga kelemahan yang terjadi di sini adalah selalu menganggap semua peserta didik itu memiliki kemampuan yang sama untuk mengingat setiap materi yang telah disampaikan oleh pendidik. Kedua, ada kalanya juga dalam metode ini tidak memperhatikan cara peserta didik dalam mengeksplorasi atau mengembangkan pengetahuan dan cara-cara peserta didiknya dalam mencari materi dengan mengeksplornya sendiri. Ketiga, apabila dalam pembelajaran hanya menggunakan metode ini saja atau metode kognitif ini saja, maka dipastikan peserta didik tidak akan mengerti sepenuhnya materi yang diberikan. Dan terakhir, dalam teori psikologi komunikasi, yaitu teori psikologi humanis. Kelebihan yang pertama yaitu bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, analisis terhadap fenomenal. Siswa malah senang berinisiatif dalam belajar, dan guru menilai siswa apa adanya, memahami jalan pikiran siswa. Kedua, siswa dituntut untuk berusaha agar lambat laun mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya dan mempunyai pengaruh yang signifikan pada ilmu psikologi dan budaya populer. Ketiga, selalu mengedepankan akan hal-hal yang bernuansa demokratis, partisipatif, dialogis, dan humanis. Kekurangan yang ada dalam teori humanistik ini, yang pertama bersifat individual. Proses belajar tidak akan berhasil jika tidak ada motivasi dari lingkungan yang mendukung, serta sulit diterapkan dalam konteks yang lebih praktis. Jadi memang harus adanya pengaruh dari lingkungan yang berada di sekitar peserta didik. Kedua, peserta didik kesulitan dalam mengenal diri dan potensi-potensi yang ada pada diri mereka. Ketiga, teori humanistik tidak bisa diuji dengan mudah, dan banyak konsep dalam psikologi humanistik yang ternyata belum diuji kebenarannya. Teori yang akan dijelaskan yang terakhir adalah teori komunikasi antar budaya.
Komunikasi antar budaya adalah komunikasi dengan diri dari sumber dan penerima pesan yang berasal dari budaya yang berbeda. Oleh karena itu, perilaku komunikasi bersifat simbolik. Pada saat seseorang menggunakan simbol-simbol baik berupa kata-kata ataupun gestur, diasumsikan bahwa orang lain juga menggunakan simbol yang sama. Hal ini bermasalah ketika komunikasi yang dilakukan ada perbedaan budaya yang terjadi. Dengan demikian, perbedaan budaya juga menyebabkan adanya penggunaan simbol-simbol yang berbeda. Kekurangan dari komunikasi antar budaya. Kekurangan yang ada pada komunikasi antar budaya yang pertama adalah fisik berupa intervensi dengan transmisi fisik isyarat atau pesan lain berupa adanya mobil yang lewat atau kebisingan yang ada di sekitar terjadinya komunikasi ataupun hal-hal yang bisa dilihat oleh indera penglihatan maupun pendengaran. Kedua, dalam psikologis, intervensi kognitif atau mental. Yang ketiga, semantik berupa pembicara dan pendengar memberi arti yang khusus atau arti yang berlainan sehingga orang tersebut tidak mengerti apa yang disampaikan oleh pengirim pesan tersebut. Misalnya, orang berbicara dengan bahasa yang berbeda, menggunakan jargon atau istilah-istilah yang hanya dimengerti oleh wilayah tertentu saja. Sementara itu, kelebihannya merangsang pemahaman yang lebih besar atas budaya sendiri. Karena adanya komunikasi antar budaya, maka ketika kita berada di suatu budaya yang menjunjung tinggi bahasa yang ada di budaya tersebut, maka pemahamannya akan diperluas karena menyadari betapa pentingnya berkomunikasi tanpa melihat perbedaan yang ada. Kedua, memperluas dan memperdalam pengalaman seseorang. Dengan kita berinteraksi atau memahami perbedaan komunikasi antar budaya ini, maka akan membuat seseorang untuk berusaha untuk memperluas dan mendalami apa yang memang harus diperbaiki dari individu tersebut. Ketiga, mempelajari keterampilan komunikasi yang membuat seseorang mampu menerima gaya dan isi komunikasinya sendiri. Nah, karena adanya perbedaan budaya yang ada, tetapi komunikasi tetap harus tercipta, maka seseorang akan mulai mempelajari komunikasi dengan mampu menerima gaya yang berbeda dari penerima pesan yang dilakukan dalam proses komunikasi tersebut.